Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertaubat. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada pengamat politik bernama E.F. Saifullah ya, yang mengatakan dengan tegas dan lantang gitu ya, bahwa Jokowi harus kalah di Pilpres 2024 dan juga bawa-bawa pendukung Pak Jokowi yang tergantung kapan mereka mau tobat gitu loh. Nah, ini akhirnya mendapat banyak sekali tanggapan dan reaksi dari netizen gitu ya, karena dianggap gimana ceritanya Pak Jokowi bisa kalah di Pilpres tahun 2024, orang Pak Jokowi nggak nyalon gitu loh. Sedangkan calonnya tuh ada 3, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar gitu loh. Gimana Pak Jokowi mau kalah orang nggak ikut Pilpres, seperti itu guys. Dan banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang ada juga yang mengatakan nggak mau tobat gitu loh. Nah, langsung aja nih kita bacakan gimana sih pernyataan dari Pak E.F. Saifullah yang kontroversial ini ya, karena ketika dia berbicara soal ini, membicarakan soal Pak Jokowi harus kalah di Pilpres 2024, banyak sekali orang-orang di forum tersebut yang mengiyakan, seakan mengiyakan pernyataan dari Pak E.F. ini, kemudian mereka juga tertawa gitu guys. Jadi seakan mereka ini banyak yang setuju dengan pernyataan Pak E.F. ini. Jadi Pak F bilang begini guys, Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertaubat. Itu hitungannya. Seperti itu guys. Jadi Pak F. Saifullah ini menginginkan Pak Jokowi harus kalah ya di pemilu 2024. Dan beliau mengatakan nggak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia gitu loh. Cukup 9 tahun 1 bulan atau bahkan 5 tahun. Dan dia bilang itu tergantung kapan taubatnya pendukung Jokowi. Ya pokoknya seperti itu guys pernyataannya ya. Dan ini bikin netizen bertanya-tanya, kok bisa dia bilang seperti ini gitu loh. Dan kok bisa masih ada orang yang berkata seperti ini. Kita dengarkan bagaimana komentar netizen ya guys. Yang pertama ada netizen ini, dia berkomentar seperti ini guys. Izin stitch, kalau nggak di stitch lucu, kata dia. Jokowi harus kalah pemilu tahun 2024. Ya emang Jokowi tahun 2024 nggak nyalon apa-apa, ya mesti kalah. Kayak gitu kok pendukungnya bisa pada ketawa, pada membetulkan omongan dia. Katanya, wes, cerdas kabeh, cerdas semua. Rupanya pada cerdas semua itu pendukung bapak ini. Oke guys, jadi kalau komentar netizen yang pertama ini, dia menganggap pernyataan dari Pak F. Saifullah ini lucu ya. Kok bisa Pak Jokowi harus kalah di Pilpres tahun 2024 sedangkan emang gak nyalon Pak Jokowi gitu ya. Dan juga dia heran kenapa pendukung Pak F ini atau orang-orang yang mendengarkan Pak F bicara ini semuanya tuh pada ketawa dan seakan membetulkan pernyataan Pak E.F. Jadi dianggapnya
orang-orang yang di situ tuh cerdas semua gitu loh menurut netizen ini. Ya itu mungkin sarkas gitu ya atau satir. Ya pokoknya seperti itu, sarkas ya guys ya. Disebut cerdas tapi padahal nggak tahu apa maksud netizen ini. Yang jelas lucu gitu ya pernyataan Pak Ep menurut netizen ini guys. Kita lanjut ke komentar netizen yang berikutnya ya. Kalau menurut netizen ini, dia berkomentar begini guys. Halo bro, saya Stitch nih. Ane pendukung Jokowi. Ente pendukung siapa? Pendukung koruptor katanya. Jokowi yang terbaik. Emang siapa yang lebih baik dari Jokowi katanya. Tapi oke lah, Jokowi bentar lagi pensiun dan gantinya adalah anaknya bro katanya. Gibran yang bakal jadi pemimpin Indonesia. Catet bro, Gibran. Tadinya gue mau ke Ganjar, cuman pembenci Jokowi kayaknya macem-macem ya kan. Gibran sekarang hidup Gibran gitu katanya. Jadi bapak ini mengaku pendukung Pak Jokowi gitu ya. Dan dia bilang gak bakalan tobat untuk jadi pendukungnya Pak Jokowi. Emang anda pendukung siapa ya Pak Ep gitu kata dia kan. Bahkan dia bilang apa pendukungnya koruptor gitu. Terus dia mengatakan netizen ini mengatakan ya bahwa Pak Jokowi itu yang terbaik gitu loh. Emangnya siapa yang lebih baik dari Pak Jokowi? Jadi menurut netizen ini Pak Jokowi itu yang terbaik. Dan penggantinya ya calon penggantinya itu ya anaknya gitu loh, Gibran. Jadi Pak ini bilang dulu sempat ingin mendukung Pak Ganjar gitu ya, tapi dia merasa pendukung Pak Jokowi pembenci Pak Jokowi itu macam-macam di situ gitu ya. Jadi akhirnya dia ke Gibran gitu ya. Dan ya dia mendukung Prabowo Gibran. Dan istilahnya dia ingin yang meneruskan pemerintahan ke depan itu ya Gibran. Seperti itu guys, anaknya Pak Jokowi. Karena dia gak mau tobat jadi pendukungnya Pak Jokowi. Kita lanjut ke netizen yang berikutnya guys. Kalau dari netizen ini ya guys, ketika setelah mendengarkan pernyataan dari Pak F. Saifullah itu, dia berkomentar seperti ini. Jokowi harus kalah. Apa Jokowi ikut? Jokowi cuma mencalonkan atau mendukung seseorang. Saya juga rakyat Indonesia, nggak kamu aja katanya. Kamu sakit hati ya sama Pak Jokowi? Dibanding berapa presiden, paling enak tuh masih Pak Jokowi katanya. Cuman di akhir-akhir ini emang nggak enak. Permasalahannya apa? Permasalahannya ya orang-orang seperti kamu itu. Orang-orang yang gak puas dengan kinerja Jokowi, yang seperti kamu itu. Gak usah mentang-mentang, kita semua sama, rakyat Indonesia. Oke, kalau dari komentar netizen yang ini ya guys, masih sama ya. Kenapa harus Pak Jokowi yang kalah gitu? Orang emang Pak Jokowi gak ikut pilpres gitu ya. Dia cuma mendukung atau mencalonkan seseorang. Dan dia juga bilang bahwa rakyat Indonesia tuh nggak cuma Pak F. Saifullah aja, kita semua termasuk netizen ini juga rakyat Indonesia gitu. Dan menurut netizen ini masih enak Pak Jokowi dibanding beberapa presiden sebelumnya. Kemudian dia mengatakan bahwa memang di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi ini nggak enak. Cuman nggak enaknya tuh ya gara-gara orang seperti Anda nih katanya, gitu ya. Orang yang nggak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Seperti itu guys. Tapi cuman ya emang di akhir-akhir jabatan Pak Jokowi ini emang malah justru banyak gitu ya orang-orang yang nggak tahu mereka ini sakit hati atau emang benci dengan Pak Jokowi, tapi banyak sekali yang protes dan nggak suka dengan Pak Jokowi. Bahkan ada yang mengata-ngatai gitu ya, nggak cuma mengkritik aja, tapi mereka juga kadang sambil mengatai Pak Jokowi gitu loh. Nah cuman kalau Pak F. Saifullah ini ya mengatakan hal yang seperti itu guys, dan itu bikin netizen bertanya-tanya kenapa harus Pak Jokowi yang kalah gitu ya. Kan Pak Jokowi nggak nyalon, seperti itu. Nah kita lanjut ke netizen berikutnya guys. Kalau dari netizen ini ya, dia bilang begini guys. Inilah kumpulan manusia-manusia tak berpendidikan, tak berpengetahuan, tak bisa membaca, tak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Pak Jokowi 2024 sudah berhenti jadi presiden. Jelas gitu. Sampai 3 kali dia bilang jelas, karena ingin menjelaskan bahwa
Kenapa dia bisa bilang begitu Pak Ep ini ya? Padahal Pak Jokowi tuh tahun 2024 tuh udah nggak nyalon, udah berhenti jadi presiden. Jadi dianggapnya Pak Ep Saifullah tadi menurut netizen ini itu ya nggak berpendidikan, nggak berpengetahuan, nggak membaca, nggak lihat, nggak denger gitu ya. Padahal jelas-jelas Pak Jokowi tahun 2024 ya udah selesai gitu masa jabatannya sebagai presiden Indonesia. Dan oke, seperti itu ya guys pendapat dari netizen-netizen Indonesia setelah mendengar pernyataan dari Pak Ep Saifullah ya, seorang pengamat politik yang mengatakan Pak Jokowi harus kalah di Pilpres tahun 2024 lagi. 2024 nanti. Itu kaitannya dengan keputusan MK sebetulnya guys. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa harus Pak Jokowi kalah ya karena kedepannya supaya nggak ada pemimpin-pemimpin lagi yang menggunakan cara seperti yang disebutkan waktu itu dia itu kok dalam konteks MK gitu ya kaitannya dengan masalah MK itu supaya nggak ada pemimpin berikutnya yang menggunakan MK istilahnya seperti itu ibaratnya dan semena-mena gitu di Indonesia ibaratnya seperti itu makanya dia pengen Indonesia Pak Jokowi ini kalah dan menurut dia seperti yang sudah saya katakan tadi gitu ya nggak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia katanya bisa 9 tahun bahkan 5 tahun tergantung kapan pendukungnya taubat sampai bawa-bawa pendukungnya Pak Jokowi juga jadi inilah yang bikin akhirnya banyak netizen yang berkomentar dan bereaksi gitu ya karena memang banyak pendukungnya Pak Jokowi yang ketika melihat pernyataan dari Pak Ep Saifullah ini tidak terima gitu ya dan dirasa kok bisa gitu bilang seperti itu karena kan jelas-jelas Pak Jokowi 2024 tuh udah nggak nyalon lagi gitu loh kok bisa dibilang harus kalah itu gimana dan sebagian netizen juga menilai kalau memang Pak Ep Saifullah ini tidak puas gitu ya dengan kinerja Pak Jokowi padahal menurut netizen tadi mengatakan bahwa siapa yang lebih baik dari Pak Jokowi gitu loh dan sampai sekarang menurut netizen tadi presiden yang masih bagus ya masih Presiden Jokowi gitu dan siapa yang lebih baik dari Pak Jokowi belum ada gitu ya makanya tadi netizen dan kayaknya mayoritas tadi netizen gitu ya memberikan dukungannya kepada anaknya Pak Jokowi yaitu Mas Gibran jadi mereka ini kayaknya mendukung paslon 2 Prabowo Gibran gitu ya karena mereka ingin yang meneruskan pemerintahan Pak Jokowi ini ya anaknya Pak Jokowi seperti itu. Ya kenapa gitu ya masih ada orang yang memandang sebelah mata Pak Jokowi gitu ya padahal sudah jelas kalau kita lihat dari survei bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini ya tinggi sekali gitu loh ini kan sebagai bukti ya bahwa memang kinerja Pak Jokowi ini bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia gitu ya mayoritas masyarakat seluruh Indonesia dan kalau misalnya memang ada beberapa orang yang seperti Pak Ep Saifullah ini ya yang mungkin tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, yaitu hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat Indonesia. Tapi memang orang-orang atau pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang dihubungkan dengan Pak Jokowi seperti ini memang yang paling rame guys dan pasti mendapatkan perhatian gitu ya dari masyarakat Indonesia karena memang kan pendukung Pak Jokowi kan banyak jadi banyak sekali orang yang bereaksi kalau ada video-video seperti ini guys termasuk kemarin kalau kita lihat kan Pak Jokowi memang mendapatkan julukan juga dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan itu juga kan narasinya jelek gitu ya kepada Pak Jokowi juga akhirnya banyak gitu yang bereaksi dan membela Pak Jokowi ya seperti itu guys jadi memang kalau misalnya ada orang-orang yang mengkritik dengan nggak bagus gitu ya maksudnya mengkritik dengan narasi yang tidak baik atau bahkan ada terkesan kebencian gitu ya pasti memang banyak dari pendukungnya Pak Jokowi yang bereaksi dan membela ya karena memang survei membuktikan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu tinggi jadi pendukung Pak Jokowi itu masih tinggi sampai hari ini guys jadi kalau ada orang yang menentang Pak Jokowi itu pasti banyak ibaratnya masih banyak musuhnya gitu loh banyak yang menentang balik
Nah, kurang lebih seperti itu guys. Nah, bagaimana menurut kalian gitu ya melihat pernyataan dari Pak Aep Saifullah ini dan juga komentar-komentar dari netizen? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.